alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi suratil Ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallahu azim. Yang saya hormati para orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh di Pondok Sewa kita ini, yang saya hormati Bapak Ketua BKM serta pengurus lainnya, yang saya hormati dan Ustadz Muflis, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka kita untuk memperingati Hari Tahun Baru Islam 1442 Hijrah yang jatuh pada malam hari ini, besok tanggal 1 Muharram. Kemudian selanjutnya jangan lupa salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para jemaah rahimakumullah, serta adik-adik kami, para remaja dan anak-anak kami ya, yang hadir pada kesempatan ini, saya diberi waktu mungkin barangkali sekitar 15 atau 20 menit ya. Nah, bahwa saya berangkat dari katakanlah hijrah, kita bilang begitulah istilahnya ya, bahwa pengertian hijrah itu ialah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu menurut lugah atau menurut bahasa. Menurut sejarah bahwa pengertian hijrah itu berpindahnya Nabi beserta sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu dia menurut katakanlah pengertian historis kita bilang. Nah, kalau begitu bahwa hijrah itu tidak lagi sesuai dengan kondisi hari ini, belum tentu atau tidak bisa kita kategorikan seperti itu. Bahwa ada hijrah yang maknawi. Nah, itu dia. Bahwa ketika kita bermaknakan hijrah itu dalam konteks berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari sesuatu yang negatif kepada yang positif, itulah hijrah maknawi. Apa kata hadis Nabi mengatakan bahwa wal muhajiru man hajara manallahu anhu, bahwa yang dikatakan hijrah itu ialah berpindahnya dari perbuatan negatif
perbuatan positif, itulah dia. Maka hijrah itu sesuai dengan konteks kapanpun. Nah, kira-kira itu, sesuai dengan tutup zaman kapanpun. Maka oleh sebab itu, pada malam hari ini kita memperingati tahun baru hijrah. Mudah-mudahan, katakanlah lewat perayaan ini paling tidak memberikan penanaman kepada kita bahwa terutama anak-anak kita ini bahwa ada banyak kalender hijrah. Saya yakin bahwa anak-anak kita ini terutama yang ini SDA barangkali nggak tahu itu nama-nama bulan hijrah. Saya yakin barangkali, ya kan? Kenapa? Karena bahwa kalender Masehi itu lebih gencar tertanam dalam hati sanubari anak-anak itu, atau kalender Masehi itu lebih gencar kita orang tua menanamkannya, sehingga sampai hari ini coba kita tes, saya yakin mereka tidak bakalan tahu. Maka oleh sebab itu paling tidak acara ini memberikan penanaman sejak dini kepada anak-anak kita tentang apa itu hijrah sih. Nah, kira-kira gitu. Kayak apa kali rupanya. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 36, ya kan? Allah berfirman, "Inna iddatal syuhur indallah isna'asar syahar." Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada yang 4 bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan haram. Salah satu di antaranya inilah dia, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di bulan-bulan ini kita tidak boleh berbuat maksiat. Di bulan ini kita dianjurkan untuk berbuat baik dilipatkan ganda, apalagi ketika kita berbuat maksiat juga akan dilipatkan ganda dosanya. Hati-hati. Maka 12 bulan itu apa aja kira-kira itu yang dicoba dipancing oleh Pak Mukhlis tadi, ya kan? Bulan yang pertama mungkin kita juga banyak yang nggak tahu barangkali, maaf, amin, ya kan? Mungkin barangkali ya anak bapak coba aku yang baju merah itu bulan Arab itu apa-apa aja coba. Cengengesan. Ayo, apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak bapak, anak-anak remaja pun boleh, siapa yang bisa? Kenapa? Memang begitulah bahwa gencarnya umat-umat non-Islam menanamkan atau menghantam katakanlah rumah tangga umat Islam sehingga melupakan, ya kan? Melupakan, ya kan? Bahwa bulan Islam aja tidak kita tanamkan atau anak-anak kita tidak tahu. Maka coba kita mulai sekarang kita katakan bahwa kita punya rasa sense of belonging paling tidak, punya rasa memiliki paling tidak, bahwa saya punya kalender Islam kok. Jangan kita bangga dengan kalender Masehi. Mereka bangga, mereka lebih bangga secara diam-diam. Kita rayakan tahun baru Masehi, mereka diam-diam bangga banget. Batik budaya yang kami gulirkan sekarang ini mengena di sasaran dengan kepada umat Islam. Ayo, siapa yang tahu? Saya coba tes dulu anak-anak bapak ini. Ya, siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bulan-bulan Islam itu apa-apa saja namanya. Inilah bahwa salah kita, bukan salah yang lain, salah kita orang tua tidak menanamkan sejak dini, ya, tentang katakanlah memperkenalkan paling tidak simbol-simbol Islam, nama Islam atau secara Islami kita bangun rumah tangga kita. Yang pertama apa? Yang pertama ini dia, bulan apa ini? Bulan apa ini? Muharram, ya kan? Yang kedua Safar,
Yang ketiga, Mas Kapur, ayo ngomong. Rabiul Awal. Yang keempat, ayo di sebelahnya Iman, ayo, apa yuk? Ya kan? Rabiul Akhir. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, Rajab. Ya kan? Yang kedelapan, Sya'ban. Yang kesembilan, Ramadan. Yang kesepuluh, ayo, Royo, Syawal, ya kan? Yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-12 Dzulhijjah. Coba tanamkan sejak ini ibu, ya, terutama ibu-ibu yang dekat dengan anak, ya kan? Karena ibu adalah pendidik pertama dan pendidik utama bagi anak. Tanamkan coba, sehingga sejak ini tertanam nilai-nilai Islam kepada anak-anak dulu. Bapak dan Ibu, ya, ketika kita bicara hijrah, saya teringat sebuah hadis Nabi, ya kan, yang panjang, saya singkat aja. Itu berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap suatu perbuatan dilihat dari niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka akan mendapat pahala dari Allah. Siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi suatu perempuan, maka itulah dapatnya. Itu ada ketika Nabi Muhammad berhijrah dengan para sahabat, yang kalau sekian banyak yang ikut hijrah itu, rupanya ada satu pria yang dia pengen hijrah ke Solo, ke Madinah, dia ingin kawin di sana atau ingin menikahi seorang wanita di sana. Adalah, ya, jadi kembali ke sejarah seperti itulah, bahwa lahir muncullah hadis Nabi atau asbabul wurudil hadis. Lahirlah hadis Nabi, innama a'malu binniyat. Ya, perbuatan dilihat dari niatnya. Apa yang dia niatnya? Ketika niatnya dia niatkan karena Allah, maka akan dia mendapat pahala. Ketika dia niatkan karena urusan dunia, maka urusan dunia akan dapatnya. Kan gitu. Nah, hari ini kan itu saya katakan bahwa hijrah itu di kapan pun sesuai dengan konteks. Jadi hijrah itu nggak basi. Tapi kalau dengan pengertian bahasa tadi, pindah yang Nabi adalah secara historis tadi, pindah yang Nabi dari Mekah ke Madinah, mungkin udah basi kan. Tapi hijrah maknawi ialah bahwa pindahnya kita dari suatu perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Itulah hijrah. Itulah hijrah maknawi. Nah, ketika pergantian tahun, seharusnya sebagai seorang manusia kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, retrospeksi diri. Apa saja yang sudah saya lakukan di tahun 1441 Hijrah, 1441 Hijrah. Berapa banyak sandal orang yang sudah kita ambil dari masjid ketika pulang, umpamanya, ya kan? Berapa banyak barangkali kalau dulu saya ditinggal di tempat sawit, berapa banyak rondolan kebun yang sudah kita ambil, ya, untuk kita bawa pulang untuk jadi bahan bakar. Nah, setelah kita dapat evaluasi dari diri bahwa ada nilai baik dan nilai buruk, ada neracanya. Ada neraca ke katakanlah pahala atau neraca keimanan dan seterusnya. Barulah kita lewat neraca itulah kita bermodalkan untuk menyongsong tahun baru ke depan. Kan? Untuk menyongsong tahun baru ke depan, bahwa nilai-nilai yang buruk kita tinggalkan di tahun-tahun yang lalu. Nilai-nilai yang baik ini modal kita untuk kita bawa di tahun yang ke depan, bahwa kita punya pegangan, kita punya sandaran, kita punya pandangan bahwa tahun depan kita harus lebih baik dalam segala hal. Maka Allah mengingatkan kita dalam surat yang dibaca oleh
Qori tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18 apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah atau bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita mempersiapkan apa yang bakal kita bawa besok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Nanti silakan cari, ya kan? Nah, sebagai seorang katakanlah ya, kepala rumah tangga, kita bayangkan ini, apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan untuk anak-anak kita? Apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita buat untuk orang rumah kita, istri kita dan keluarga kita untuk ke depan? Maka setiap kita harus mau memperhatikan apa yang bakal kita bawa besok. Sebagai seorang hamba, kita harus mau memperhatikan apa yang bakal kita bawa besok untuk menghadapi Allah Rabbul Jalil. Itu diingatkan Allah bahwa wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap diri maunya memperhatikan apa yang bakal dia bawa besok untuk ketemu dengan Allah. Sebagai seorang siswa umumnya mau jadi apa besok? Sebagai seorang sarjana umumnya kita bilang apa yang bakal dia kerjakan besok? Sebagai seorang ayah apa yang bakal dia didikan kepada anaknya besok? Jangan seperti yang selalu katakan yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim apa? Mata muduna min ba'di, kata Nabi Ibrahim. Nah, ketika saya meninggal nanti, kamu bakal menyembah apa? Kenapa? Karena kita tidak persiapkan sejak dini. Apa yang bakal kau sembah? Nah, ketika saya nanti sudah meninggal, apakah kau ketika saya sudah meninggal kau akan kembali menyembah berhala atau kafir atau kamu pertahankan? Jangan kita harapkan kita balik. Nah, ketika nanti saya mati, kau makan apa? Atau kerjamu apa dan seterusnya. Kalau kami lalu dikhawatirkan bahwa generasinya ke depan bahwa maka buduna min ba'di, ketika nanti saya mati, apa yang bakal kau sembah anakku? Maka oleh sebab itu sejak dini anak-anak kita ini tanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam, sehingga mereka ketika kita tinggalkan mereka siap. Bahkan ketika kita tiada, mereka tampil menjadi imam, menjaga sholatkan jenazah kita. Jangan lagi suruh-suruhan. Wailah, sudah kau main. Alangkah menangisnya orang tua kita ketika dia meninggal dunia. Tak satu pun anak yang tak mampu mensolatkan jenazah omaknya atau ayahnya. Kenapa? Tidak dipersiapkan oleh orang tuanya. Maka benar, mata dulu dan berbakti. Apa yang bakal kau sembah nanti anakku setelah saya tiada? Maka lewat momentum hijrah, ya kan? Lewat momentum hijrah, apa yang bakal kita hijrahkan? Kira-kira begitulah. Apa yang bakal kita hijrahkan dalam hidup kita ini? Paling tidak yang saya pernah lihat dari kondisi daerah kita ini, yuk kita hijrahkan cara pandang kita terhadap Islam. Jangan jadikan syariat Islam ini atau agama Islam ini hanya untuk ritual nanwinti. Terlalu rendah Islam ini kalau kita jadikan hanya untuk ritual nanwinti. Kalau sunat cara Islam, ambil martabat dan menang ini. Tapi sesudah itu selesai. Rendah kali Islam kalau hanya kita bikin seperti itu, hanya untuk ritual dan winti. Tapi jadikanlah Islam itu sebagai way of life, kata orang itu. Seberang sana pandangan hidup kita. Jadikan Islam ini menjadi segala sumber hukum. Jangan hanya untuk winti. Ketika sunat acara keislaman, panggil, kasidah ini itu dan sebagainya. Setelah itu selesai.
Ketika win atau kawan win tidak kita kawin, begitu juga ambil bakua ini itu dan sebagainya, itu selesai. Ya kan? Ketika meninggal, selama ini nggak pernah masuk masjid, sekali masuk masjid di depan, iya kan? Ini yang kita lakukan, ya kan? Ya, sekali masuk masjid di depan imam, yang selama ini tidak mau jadi makmum. Inilah yang mencoba kita rubah, bahwa yuk mindset kita terhadap Islam, cara pandang kita terhadap Islam, jangan jadikan Islam ini hanya menjadi ritual, ya kan? Not windy doang, tapi melangkah lebih lagi. Nah, kira-kira itu udah dari situ udah oke, nggak ada masalah. Tapi kita langkah lebih lagi bahwa jadikan Islam ini adalah pandangan hidup saya, pandangan hidup kami. Jadikan Islam ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadikan hidup Islam ini jadikan tuntunan hidup. Jangan hanya sepotong-sepotong. Maka dulu Islam apa masuk ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Ini cara pandang kita yang perlu kita dijelaskan, saya rasa, ya kan? Ya lihat kita cara pandang kita yang perlu kita dijelaskan, bahwa weslah sekian puluh tahun cara pandang kita seperti itu, weslah sudahlah, ya kan, udah nggak ada masalah. Tapi ke depan itu kira-kira kan, karena bahwa kita ini kan ingin maju, manusia ini kan dinamis, begitu bergerak maju, ya kan? Yang sudah-sudahlah, weslah, bahwa mungkin selama ini barangkali memang didikan orang tua dan sebagainya, atau ketidakmauan saya untuk mendalami Islam, udahlah, bahwa saya punya cara pandang Islam seperti ini. Tapi mulai hari ini coba kita tanamkan start awal hijrah 1442 hijrah, saya mempunyai start awal bahwa saya akan merubah cara pandang saya dengan Islam, tentang Islam. Sehingga apa? Terbangun, tersugesti diri ini untuk mau beribadah, untuk mau membela Islam. Tapi kalau sebatas itu aja, winti sunat kawin mati, ini segitu-segitu aja, sementara umur bertambah. Kan gitu. Ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang hari ini ya hidupnya sama dengan kemarin, berarti dia rugi. Ya kan? Orang yang hari ini hidupnya lebih buruk dari kemarin, dia celaka. Tapi orang yang hari esok jauh lebih baik daripada hari ini, itulah yang beruntung, itu yang celaka. Jadi ke depan ya, bahwa lewat momentum hijrah yang kita peringati hari ini atau malam ini, mari kita rubah mindset kita terhadap Islam. Mari kita rubah cara pandang kita terhadap Islam, bahwa Islam ini perlu kita belajar lebih jauh lagi. Islam ini perlu kita jadikan pandangan hidup kita. Islam ini perlu menjadi pedoman dalam hidupku. Islam ini perlu menjadi segala sumber hukum dalam hidupku. Sehingga kita jangan seperti ritual-ritualan aja, ya kan? Melangkah sedikit langkah di kira-kira kan. Jadi ada kemajuan. Jangan stagnan. Jangan di tempat, berhenti di situ, ya kan? Terus kan ini wes jangan, ya kan? Nah, seperti yang saya angkat di hadis Jumat apa? Kita kadang-kadang qanaah bizahli, ya kan? Merasa puas dengan kebodohan yang ada pada kita, tidak mau menambah ilmu lagi, ya kan? Kita qanaah bizahli, salah satu penyebab mundurnya Islam. Yang kedua, yang perlu kita hijrahkan, di samping tadi saya katakan bahwa cara pandang kita terhadap Islam, ya kan, ya lebih maju lagi. Yang kedua, mari kita hijrahkan, katakanlah akidah kita dari perbuatan syirik, ya kan. Dalam dinamika kehidupan kita atau dalam sendi-sendi kehidupan kita masih banyak kita bercampur dengan perbuatan syirik. Kita tahu bahwa syirik itu bagaikan kayu api, atau bagaikan api membakar kayu api.
innas syirka la yahbatunna amaluka. Sesungguhnya perbuatan syirik akan membakar amal ibadahmu. Kita tunggang-tungging ibadah terus-terusan, tapi masih terus berbuat syirik, nol kontennya. Kasihan, umur bertambah, ya kan? Tunggang-tungging bongkok jadinya, kan? Tapi nol kontennya di sisi Allah. Ya kan, kenapa? Kita terus berbuat syirik, maka Allah mengingatkan kita, innas syirka la yahbatunna amaluka. Sungguhnya perbuatan syirik akan membakar amal-amal ibadahmu bagaikan api membakar kayu api yang kering. Akan tinggalkan pelan-pelan, ya pelan-pelan. Kalau drastis malah bagus, ya kan? Kalau nggak bisa proses, kan gitu kan? Karena kehidupan kita sering terkadang percaya itu dan sebagainya, banyak pada mbah bejo, pada mbah dukun dan sebagainya. Masih juga kita masih mendapat perewangan ini dan sebagainya, masih kepada paranormal dan sebagainya dalam kehidupan kita yang selalu. Tinggalkan itu, sia-sia kita beribadah. Dalam kontennya nol. Kalau kita beribadah masih juga berbuat syirik. Kemudian satu lagi di era modern ini, ya kan? Ayo kita pindah, ya kan? Kita hijrahkan cara pandang kita terhadap ekonomi. Ayo kita bangun ekonomi Islam. Jangan lagi belanja di tempat orang non-Islam, ya kan? Coba pelan-pelan supaya Islam ini bangkit, kan itu. Karena salah satu modal kebangkitan Islam atau modal kebangkitan siapapun adalah kalau kita menguasai ekonomi. Maka yuk kita rubah cara pandang kita terhadap Islam ini. Ayo kita rubah bahwa yang perlu kita hijrahkan dalam waktu yang dekat ini, ya kan, kita coba kita rubah cara pandang kita terhadap ekonomi. Ayo kita bangun ekonomi Islam. Belanjalah di tempat orang Muslim, sehingga orang-orang yang non-Muslim yang akan terasa ketika kita belanja terhadap orang yang non-Muslim, mereka tidak lagi apa-apa, akan lari secara tidak langsung. Ini yang kita suburkan si manungso, ya kan, sendiri ini itu dan sebagainya, si apa, si mata sipit dan seterusnya. Bahkan Indomaret itu usaha Yahudi, milik Yahudi punya. Lupa, tapi untuk memberantas itu, ya apa boleh buat. Tapi kalau kita mau semua, kan ya gitu kan, kalau kita mau semua bahwa salah satu kebangkitan Islam itulah bangkitnya ekonomi, mereka akan kocar kacir. Ya, belanja di tempat yang usaha Islam, mereka akan kocar kacir. Maka saya bilang bahwa orang non-Islam memandang Islam sampai hari ini memandang Islam masih memandang dengan sebelah mata. Kenapa? Umat Islam ini lemah dari sisi yang lain-lain, dari sisi pertahanan lemah, dari sisi ekonomi lemah. Umat Islam ini apa? Mentalnya mental pekerja. Sehingga udah agak sedih juga bahwa ada pernah saya berita bahwa negara Palestina hilang dari peta dunia. Coba bayangkan, begitulah usaha mereka memikirkan Islam. Nah, maka momen hijrah ini, ayo kita hijrah. Jangan sebatas seremonial. Maka saya bilang tadi, apa yang perlu kita hijrahkan? Salah satu di antaranya cara pandang kita terhadap Islam. Yang selama ini bahwa cara pandang kita terhadap Islam banyak nak winti doang, ya kan, kita rubah, melangkah sedikit. Nah, jangan di anak tangga yang kedua aja, maju anak tangga yang ketiga, anak tangga keempat sampai anak tangga 10. Kira-kira begitu. Masa kita stagnan, sementara kita bahwa bertambah umur tidak bertambah amal, ya kan? Kemudian apa yang perlu kita hijrahkan? Pandangan kita atau perbuatan kita dari perbuatan syirik. Jangan lagi berbuat syirik dalam kehidupan ini. Sia-sia kita beramal ketika kita masih terus berbuat syirik. Itu Allah yang bilang, loh, inna syirka la yahbatunna amaluka. Ketika kau berbuat syirik, perbuatan syirik akan menggerus, ya, amalmu, akan mendapat konten nol. Amal kita sia-sia, kita bongkok, tunggang-tunggi sampai tua hanya berbuat syirik terus-terusan, beramal berbuat syirik, berbuat akhirnya apa? Nol. Kita berharap itulah yang kata istilah hadisnya apa? Muflis, bukan muflis, muflis.
Apa dia? Tumpul, orang yang failing dalam hidup ini. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, lebih dari janji. Ya, maafkan saya karena ada seremoni-seremoni yang lain, ya kan? Mari, dari intinya bahwa, ayo di tahun baru Hijrah 1442 Hijrah ini kita rubah cara pandang kita terhadap Islam, kemudian kita hijrahkan akidah kita. Jangan lagi kita berbau atau berbuat syirik. Kemudian yuk kita hijrahkan cara pandang kita terhadap ekonomi. Mari kita bangun ekonomi Islam. Itulah yang kondisi terkini barangkali, supaya jangan terlalu kita kontekstual ini, bahwa inilah yang perlu kita bangun ke depan. Bahwa kalau Islam mau maju, ya kan, tinggalkan perbuatan syirik, bangun ekonomi Islam. Oke, itu aja yang barangkali bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.